Halo guys, balik lagi di channel Belajar Peta. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa tutorial ya terkait dengan tools ArcGIS. Jadi ada beberapa tools ya teman-teman atau alat yang sering digunakan dalam proses pembuatan pemetaan di aplikasi ArcMap ya atau ArcGIS. Nah, baik, kita langsung saja ya. Silahkan teman-teman buka aplikasi ArcGIS-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai peta ya atau data vektor berupa batas administrasi. Nah teman-teman, jadi di dalam software ArcMap ini ya atau ArcGIS ada banyak sekali tools yang harus teman-teman pelajari gitu atau harus diketahui gitu. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita dalam proses pembuatan peta ya teman-teman. Nah baik, dalam video ini nanti saya cuma akan ya memberikan contoh atau tutorial cuma beberapa saja gitu yang sering digunakan gitu dalam proses pembuatan peta. Tidak semuanya ya teman-teman, nanti sisanya itu teman-teman silahkan mencoba sendiri gitu atau mencari sendiri gitu. Saya cuma akan memberikan tutorial tentang penggunaan tools yang sering digunakan oleh orang ya, maksudnya yang sering digunakan gitu oleh para pembuat peta gitu untuk melakukan proses pembuatan peta. Nah baik, yang pertama, misalkan ya kalian sudah punya data berupa poligon. Nah di sini saya sudah punya data poligon yaitu batas administrasi ya teman-teman. Baik, yang pertama ya tentunya kalau kita mau melakukan proses editing atau proses untuk menjalankan tools ya, kita harus start editing dulu teman-teman. Nah start editingnya di sini di editor ya. Nah setelah itu di sini ada dua teman-teman untuk petunjuk arahnya ya atau kursornya, tapi terdapat perbedaan teman-teman. Di sini ada edit tool sama select feature. Nah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan yang select feature. Kenapa teman-teman? Karena ini sangat minim ya untuk bukan minim sih, hampir nggak akan pernah terjadi pergeseran gitu pada peta kalau seandainya kita misalkan kita select ini ya, dia nggak bisa digeser teman-teman. Nah, jadi dia tuh select bentuknya gitu, mau menyeleksi gitu ya, mau memilih. Nah terus perbedaannya dengan ini edit tool. Nah teman-teman misalkan menggunakan ini untuk menggeser ya, misalkan seperti ini. Kalau suatu saat teman-teman kepilih atau keklik misalkan seperti ini, kalian salah pencet gitu, maka dia bakalan geser misalnya seperti ini. Nah dia bakalan geser teman-teman, bakalan susah sekali gitu untuk mengembalikannya gitu, sehingga akan terjadi nanti di sini gap ya atau overlap nanti. Nah kita undo dulu. Jadi biasakan teman-teman gunakan select feature ya untuk menggeser gitu. Nah terus yang pertama saya akan memberikan tutorial cara ya bagaimana memotong ya, mengcut sebuah poligon. Misalkan saya beri contoh ini teman-teman, kita mau membagi dua ini ya, mau kita potong di sini. Caranya itu kalian start editing tadi ya, terus klik bagian yang mana mau kalian potong.
misalkan yang ini. Nah yang ini terus di sini teman-teman, ini ada cut polygon tool. Nah teman-teman langsung pilih ini ya, klik sini. Nah selanjutnya teman-teman tinggal klik di mana teman-teman mau memotong. Misalkan kita mau membagi dua sini ya, klik di sini kan seperti ini, tinggal langsung klik 2 kali, dia akan kepotong seperti itu teman-teman. Sama ya, misalkan ini mau kita potong lagi, misalkan seperti ini bisa dari sini ya, bisa dari luar ya, atau dari dalam sini, tapi lebih baik dari sini teman-teman. Nah, misalkan seperti ini mau kita potong seperti ini, agak dilebihin ya, jangan, sebenarnya bisa sih. Nah di sini bisa, tapi sama aja ya. Kalau kita mau motongnya seperti ya, kalau kita mau motongnya seperti ini juga bisa, tapi ini harus pas teman-teman. Nah itu cara untuk cut polygon ya. Ini bisa lebih dari satu, kalian selectnya, misalkan ini 2 ya, kita mau memotong 2 ini, sama tinggal pilih, terus kita cut polygon tools, tinggal terserah ya, sesuaikan kebutuhan kalian. Nah maka dia otomatis keduanya akan terpotong. Nah, itu teman-teman. Terus yang kedua, lawan dari memotong ya, yaitu menggabung. Kalau menggabung itu gini caranya teman-teman. Ini yang kedua ya. Yang kedua ini ada cara untuk menggabung polygon. Oh ya, sebelumnya ini juga bakalan terbagi teman-teman. Di saat kita motong seperti ini, dia itu akan terbagi juga di atribut tabelnya. Nah misalkan nih ya, nah dia akan terbagi tapi dengan data yang sama. Maksudnya karena ini dia sama ya, cuma kita bagi 2 tadi, jadi data isinya itu sama. Nah tapi dia cuma terbagi ya, sama ini juga. Nah ini sama Gunung Makmur, sama Gunung Makmur juga, Benua Tengah, nama desanya Benua Tengah. Itu teman-teman. Baik, yang kedua itu cara untuk menggabung ya, atau istilah dalam sini ada merge. Nah jadi kalau mau menggabung itu teman-teman tinggal klik ya, start editing dulu, sama tinggal misalkan yang mau teman-teman gabung 3 ini ya, 3 ini. Nah kalian tinggal klik terus merge. Nah ini karena tadi datanya sama ya, maka bebas teman-teman mau pilih yang mana. Misalkan yang lebih besar ini, kita klik oke. Nah dia akan nyatu lagi teman-teman, sama datanya juga akan jadi satu lagi. Nah gitu. Misalkan ini ya, kita merge lagi sama ini kan terselect 2 ya, nanti kita merge dia akan jadi satu lagi. Oke, nah dia akan jadi satu. Nah terus apakah bisa beda data ya? Tentu saja bisa teman-teman. Misalkan ini ya, misalkan kita anggap oh ini ternyata sama dengan ini, maka kita mau gabung ini dengan ini, bisa ya, tinggal kalian select keduanya. Ini ya ada desa Kelurahan Karang Taruna sama Telaga ya, kita mau gabungkan ke sini. Ini kita mau gabungkan ke Karang Taruna, kita select ya, klik sini, klik shift di keyboard, klik sini. Nah terus langsung aja pilih merge. Nah tadi kan karena kita mau gabungnya ke sini, maka otomatis kita pilih yang ini ya. Nah itu tadi keklik 2 kali teman-teman, otomatis dia tergabung. Nah sekali lagi ya, contoh misalkan ini kita mau gabung dengan ini, kita klik sini, tekan shift, klik sini. Nah kita merge ya, misalkan mau menggabung dengan yang ini, berarti yang pilih yang ini terus oke, atau klik 2 kali di sini teman-teman, sama saja ya.
Oke. Nah, dia akan tergabung. Lebih dari 2 juga bisa teman-teman. Misalkan ini ya 3 ya. Mau kita gabung sama yang tengah sini bisa, tinggal merge. Kita pilih yang tengah. Ya, yang tengah ya. Oke. Nah, dia akan tergabung. Seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya itu ada reshape ya. Reshape ini dia tuh lebih ke edit bentukan ya, bentukan poligonnya gitu. Oh ya, sebelum masuk ke reshape ya, untuk yang merge tadi, yang merge itu cuma berlaku kalau ya misalkan dia tuh berupa poligon sama line gitu. Walaupun dia jaraknya jauh ya, enggak berdempet gitu, tetap bisa teman-teman. Misalkan ini data yang ini misalkan sama dengan ini, mau kita merge, dia bisa walaupun dia jaraknya jauh ya. Misalkan kita klik sini, terus tekan shift, terus pilih yang ini, nah kita merge. Nah misalkan datanya sama dengan ini, kita pilih ini, kita oke. Nah maka dia akan berubah juga gitu. Ini jadi satu teman-teman, datanya bakalan jadi satu. Nah terus kalau mau memisah lagi ya, misalkan antara ini mau dipisah, teman-teman jangan menggunakan tools cut polygon ya, karena nggak bisa dia tuh ada ini teman-teman toolsnya. Misalkan ini kan kegabung, mau kita pisah jadi satu-satu ya, ini satu ini satu ya, walaupun dengan data yang sama. Teman-teman klik ya, kita select, terus di sini ada explode. Nah ini ya, explode multipart feature. Nah ini tinggal teman-teman klik saja, nah dia akan kepisah teman-teman walaupun datanya sama. Nah seperti itu. Baik, lanjut ya, yang ketiga itu ada reshape. Ini ya, reshape ini dia bisa line or polygon ya. Nah terus ini digunakan ketika misalkan contoh ini ternyata letaknya enggak di sini ya, garis yang ini harusnya misalkan di sini, dia harusnya misalkan kita anggap di sini ya, di luar, lebih keluar sini ya, maka bisa kita gunakan tool reshape. Misalnya ini saja teman-teman, yang ini ya, ini misalkan garisnya harusnya di sini, nah maka kita bisa menggunakan reshape ini ya, klik yang mana yang mau kita edit, misalkan garis ini kita klik, terus kita pilih reshape ya, reshape. Nah teman-teman ambil, misalkan dia mau harusnya ke sini ya, klik dulu ya di bagian yang harus di bagian yang terselect, misalkan sudut sini, klik, nah terus ke sini misalkan sini ya. Nah teman-teman sesuaikan mau bentukannya itu seperti apa gitu. Misalkan dia tuh harusnya lebih keluar sini, maka kita sesuaikan ya, tinggal teman-teman sama seperti digitasi, tapi ini dia cuma memindah mengganti bentukan gitu, atau menyesuaikan gitu. Nah klik sampai sini, dia harus nyambung ya teman-teman ke area yang lainnya gitu. Nah klik 2 kali teman-teman, nah maka dia akan berubah. Misalkan ini lagi ya, ini bebas teman-teman sini, nah maka kan dia akan berubah. Teman-teman nggak perlu digitasi ulang gitu, tinggal merubah bentukannya saja gitu untuk menyesuaikan gitu teman-teman. Nah ini juga bisa ya. Oke, itu yang ketiga ya, reshape. Nah terus ada yang namanya vertice ya teman-teman. Vertice itu merupakan titik-titik yang biasa kita pada saat digitasi misalkan. Nah ini vertice teman-teman namanya, yang kotak
merah ini ya, ini Vertex namanya teman-teman. Nah itu Vertex teman-teman. Nah itu bisa kita rubah, sebenarnya hampir sama ya kayak reshape, tapi kalau reshape itu dia merubahnya secara langsung ya. Kalaunya Vertex, kalau Vertex ini dia harus per titik vertexnya ya. Misalkan ini ya, kita harus pilih dulu. Misalkan yang ini kita klik 2 kali bisa ya. Klik 2 kali juga edit Vertex sama ya, dia nyala berarti aktif. Bisa juga teman-teman klik sini sekali, terus kita klik edit Vertex. Nah ini ya, edit vertices ya. Nah ini bisa digeser teman-teman, sama ya seperti reshape. Misalkan kita mau menyesuaikan, ini harusnya di sini ya, ini harusnya di sini, terus ini harusnya di sini, ini harusnya di sini, ini harusnya di sini misalkan. Nah akhirnya klik 2 kali di bagian yang kosong teman-teman, 2 kali. Nah dia akan berubah. Sebenarnya hampir sama ya sama reshape. Kalau saya biasanya menggunakan yang reshape ya, karena lebih mudah ya, tinggal kita sesuaikan saja gitu, tinggal diklik-klik ya, sama seperti digitasi. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin ya kalau untuk yang polygon kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak banyak ya sebenarnya tools yang umum digunakan gitu untuk proses digitasi misalkan. Oh ya, sebelumnya ini ada satu lagi ya teman-teman, satu lagi tools yang memudahkan kita untuk proses digitasi. Nah ini berlaku untuk polygon sama polyline ya. Nah, jadi misalkan ya kita mau menambah di sini polygon baru. Nah itu bisa kalian start editing dulu, terus create picture. Misalkan kita mau menambah ini ya, desa apa ini ya, tekisung ya warnanya. Nah seperti ini, klik, terus ini ada trace teman-teman, atau trace ya. Nah misalkan kalian mau ini lebih cepat jadinya untuk proses digitasi, tapi dia harus ada ini ya, ada vertex di sampingnya ya, maksudnya dia tuh harus nempel gitu, baik polygon atau polyline. Misalkan seperti ini ya, sudut sini. Nah teman-teman tinggal jalankan gitu sesuai arahnya ya, tinggal jalankan. Nah sini misalkan stop di sini. Nah kalau mau ke sini teman-teman nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak nempel ya sama yang sebelahnya. Jadi harus ada di sampingnya gitu, baik polygon atau polyline, misalnya sampai sini. Nah kalau teman-teman mau melanjutkan harus menggunakan yang ini ya, strike segment ya. Kita klik, nah teman-teman bisa lanjutkan ya sampai sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus ada di sampingnya gitu, buat dia nempelin vertexnya gitu. Nah seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin saya rasa untuk yang polygon hanya itu ya yang sering digunakan, meskipun masih banyak lagi gitu tools yang lain gitu. Seperti ini kan, ini cuma ini ada ya measure ya, dia tuh buat ngukur teman-teman. Nah misalkan dari jarak sini ke sini itu ada 7.589 meter misalkan, mau buat ngukur gitu. Kalau untuk polygon saya rasa itu ya yang paling banyak gitu. Nanti kalau ada tambahan misalkan seperti kayak bumper, clip, ini union ya, nah itu nanti bakalan saya buatkan tutorial satu video khusus ya untuk membahas itu. Kalau untuk dasar-dasarnya yaitu tadi teman-teman, memotong ya, reshape, edit vertex, terus merge tadi, gabung, sama explode ya untuk memisah tadi dengan data yang sama gitu, mau dipisah. Meskipun banyak lagi ya teman-teman, biar toolbox ini banyak sekali teman-teman. Kan ini ya, data management,
Nah ini ada tentang field, ini berkaitan dengan ini ya, atribut table ya, kita dengan atribut table kan mau delete field bisa di sini otomatis, ada banyak ya teman-teman. Nah ini nanti teman-teman silahkan pelajari sendiri gitu, saya cuma menjelaskan tentang dasar-dasarnya saja gitu. Terus ini untuk yang polygon ya, saya rasa sudah cukup ya. Kita akan lanjut ke line atau polyline ya. Ini saya ada data SHP itu dalam bentuk vektor dalam bentuk SHP ya. Jaringan jalan transportasi. Nah, jaringan jalan. Jadi ini ada beberapa tools juga ya untuk line, untuk polyline. Yang pertama itu sama ya sebenarnya, mau motong gitu. Kalau ini tadi untuk polygon, ini kita stop dulu ya tadi ya, no saja. Nah ini untuk yang line lagi, kita start editing lagi. Untuk yang line sebenarnya ada caranya juga untuk motong, tapi beda dari yang tadi ya. Misalkan ini ya teman-teman, ini mau kita potong, teman-teman nggak bisa pakai yang ini. Nah karena dia bukan not a polygon gitu, bukan polygon. Jadi ada tools tersendiri gitu untuk line. Misalkan ini kita klik ya, kita pakai yang ini, yang split tools. Jadi sama saja ya, dia juga buat motong. Misalkan sini ya mau kita potong 2, kita klik sini, dia kepotong 2 teman-teman. Nah dia terpisah, sama datanya juga terpisah. Kalau mau menggabung lagi sama teman-teman, pakai merge ya, kita pilih ini ya, tekan shift, sama di merge teman-teman. Merge misalkan dengan ini, oke, dia gabung jadi satu lagi. Explode juga sama ya, sebenarnya hampir sama, cuma yang mau motongnya aja yang agak beda teman-teman untuk toolsnya ya. Nah kalau reshape ini cuma berlaku untuk polygon. Kalau vertex ini juga bisa teman-teman, misalnya ini ya, klik vertex, nah juga bisa dirubah vertexnya gitu. Ini berlaku untuk polygon sama polyline. Nah terus explode juga bisa ya, explode juga bisa, seandainya dia berjarak jauh ya, mau dipisah bisa dengan explode. Sebenarnya ada lagi misalkan ini ya, planarize line ya, misalkan planarize line itu dia tuh untuk memisah teman-teman. Nah dia tuh untuk memisah, misalkan di sini berapa meter gitu. Nah dia nanti akan terpisah-pisah gitu. Misalkan setiap simpangan ya, setiap persimpangan, nah dia akan terpisah nanti. Seperti itu teman-teman untuk polyline ya. Nah mungkin saya rasa sampai di sini teman-teman untuk tutorial kali ini ya. Karena untuk tools dasar ya nggak banyak sebenarnya, yang cuma ya itu tadi ya, ada cara memotong gitu, cara menggabung. Kalau untuk yang dasar-dasarnya gitu. Nah, nanti yang untuk penjelasan yang lain ya, tutorial yang misalkan lebih ke art toolbox sebenarnya teman-teman. Nanti itu nanti bakal saya buatkan video yang beda ya, maksudnya video berikutnya gitu. Saya khusus membahas tentang itu. Ya mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman, video dari saya terkait dengan tools dasar ya, pengenalan tools dasar untuk proses pembuatan peta atau digitasi ya. Semoga dapat memudahkan teman-teman gitu untuk proses pengolahan peta ya. Nah baik,
saya akhiri ya video saya kali ini. Jangan lupa di share ya teman-teman, terus di subscribe juga, nyalakan lonceng notifikasinya biar saat saya upload video baru bakalan masuk notifikasinya ke kalian gitu. Terus semoga bermanfaat ya teman-teman. Terus tonton video-video tutorial terkait pemetaan dari saya. Sampai jumpa ya di video berikutnya teman-teman.